valid. Ada dua, jangan kau anggap menurut sejarah. Kalau sejarah semua juga tidak berlaku. Kenapa? Karena untuk memvalidasi itu harus sezaman. Ya, Anda kalau harus sezaman, tapi di sini ada yang valid menurut Al-Quran, namanya teologis dalam surat An-Nisa 157 ya. Secara iman Islam bahwa Yesus nggak disalib, hanya diserupakan orang dalam keraguan. Ini valid menurut akidah Islam. Sekarang valid secara akademisi, ya, akademisi atau sejarah. Dalam kajian sejarah mayoritas sejarawan sepakat bahwa Yesus Kristus disalib, didukung oleh Tacitus, Josephus, ya. Meski ada perdebatan teks nih, Josephus nggak jelas. Bahkan dalam perjanjian baru juga ada. Ini dianggap fakta sejarah paling kuat tentang Yesus bahwa itu disalib. Dah, poinnya gitu doang. Nggak perlu kami harus mengetahui ini jam-jam, nggak perlu, karena itu bukan iman daripada kami. Apakah data orang Yahudi ragu? Secara sejarah tidak ada bukti bahwa orang Yahudi saat itu bingung siapa yang disalib. Ya nggak ada ragu, nggak bisa Anda ya. Oke, gini. Orang Yahudi saat itu bingung siapa yang disalib. Jadi klaim mereka dalam persangkaan tidak didukung sejarah di luar Al-Quran. Memang benar, nggak di luar. Bahkan ada yang mengatakan Yesus. 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 Justru gini ya. Kitamu berkata, orang Yahudi berkata seperti ini, sesungguhnya kami telah membumbun Al-Masih Isa putra Maryam, Rasul ALLAH. Pertanyaan saya, apakah pernah ada orang Yahudi panggil nama ilah bangsa Arab, terus juga panggil nama Isa putra Maryam? Emangnya Tuhanmu nggak tahu sistem kekerabatan di Israel sehingga ada orang Yahudi memanggil seseorang berdasarkan garis keturunan ibunya? Ya Tuhan. Hah? Oke, sekarang gini. Kalau nggak, mungkin itu pertanyaan biasa saya luruskan. Ya, sebentar. Tolong tunjukkan data apakah Tuhan orang Yahudi Israel itu sama dengan Tuhannya Islam? Sebentar, sabar. Dengar dulu ya, gini. Ingat sekali lagi. Yesua itu pernah dihukum metong. Tapi mereka memang nggak percaya Yesua itu Tuhan, Mesias. Itu bedanya. Tapi artinya peristiwa yang pernah terjadi di masa lampau itu para sejarawan termasuk orang Farisi pun yang tidak percaya Yesua Mesias itu sang Mesias, itu ditulis di dalam buku sejarah mereka. Nah, pertanyaan saya, kalau memang isi kitabmu ini adalah benar-benar firman Tuhan yang Maha Kuasa yang kalian imani, tidak bertentangan atau bukan legenda atau bukan hanya cerita-cerita, tunjukkan data dari sejarahnya orang Israel. Orang Yahudi pernah mention nama Isa putra Maryam dan sembah ilah bangsa Arab sehingga mereka berkata Isa itu adalah rasulnya Tuhanmu. Itu yang harus kamu tunjukin. Paling tidak tunjukinlah data sejarahnya orang Israel. Ada nggak pernah panggil nama Isa putra Maryam? Ada nggak pernah panggil ilah bangsa Arab? Lalu kamu bilang isi kitabmu ini bukan sejarah. Padahal sejarah itu adalah peristiwa yang pernah terjadi di masa lampau. Nah, artinya gini, kalau kamu mengatakan kitabmu ini bukan sejarah, An-Nisa 157 itu artinya hanya legenda. Ya menurut kamu, ya bukan saya yang berkata. Kenapa kamu bilang kitabmu bukan berisi sejarah? Padahal sejarah itu adalah peristiwa yang pernah terjadi di masa lampau. Lalu kalau kamu bilang kalau kitabmu itu bukan sejarah, An-Nisa 157, memang betul lah. Kalau orang Israel memang tidak pernah menyebut seperti itu. Dan orang Yahudi tidak pernah mention nama Isa putra Maryam. Dan orang Yahudi tidak pernah panggil ilah bangsa Arab. Karena faktanya orang Yahudi itu sembah Yahweh. Dan juga faktanya Yesua HaMasih itu pernah dihukum metong. Beliau pernah disalibkan mati selama 3 hari 3 malam. Tetapi dia bangkit pada hari ketiga. Namun kebangkitannya itu dia tunjukkan kepada 500 orang di zaman itu. Ya, 500 orang yang menyaksikan Yesua HaMasih itu bangkit dari kematian. Oke, silakan tunjukkan data. Kalau betul kitabmu ini bukan legenda. Dalam Al-Quran menyebut jelas Nabi Allah Isa putra Maryam, seorang Rasulullah
Islam itu merujuk kepada sosok yang nyata, bukan figur berbeda. Artinya Isa dalam Al-Quran, Yesus juga dikenal dalam sejarah, ya. Mungkin dikenal dalam orang Arab Isa, ya. Kalau dikenal orang Ibrani, Yesua. Dalam kenal sama orang siapa namanya Eropa, disebut Yesus. Dalam sejarah, para sejarawan sepakat ada tokoh Yesua Hamasiah hidup di wilayah Yahudi abad pertama. Disebut apa? Anak Maria, pengajar tokoh agama. Tapi apa yang terjadi? Ya, perbedaan muncul pada apa yang terjadi padanya. Perbedaan sebesar apa? Versi sejarah dan Kristen, Yesus disalib, itu wafat. Bahkan di dalam iman Kristen dia bangkit. Di dalam versi Al-Quran dia nggak disalib, nggak dibunuh, diangkat oleh Allah. Bukan beda orang, tapi narasi kejadian. Apakah firman Quran asli? Tergantung sudut pandang Anda. Kalau dalam iman Islam, Quran itu wahyu langsung dari Allah, pasti benar dan final. Dalam kajian akademis, Quran teks abad ke-7 datang setelah peristiwa Yesus, dilihat sebagai interpretasi teologi, bukan laporan sejarah langsung. Kata Anda termasuk orang Kristen kan? Nah, apakah orang Yahudi menyebut Isa putra Maryam secara sejarah? Memang tidak ada bukti bahwa orang Yahudi menyebut nama Isa putra Maryam seperti Al-Quran. Mereka menyebutnya apa? Yesus dari Nazaret. Ya. Isa adalah bentuk bahasa Arab dari nama Nabi Yesus. Ya benar, Yesus, Yesua. Entar salah sebut aku. Yesua ya. Yesua. Ya. Nama dari Yesua. Jadi kalau kesimpulan jujur, sosok yang sama Isa dalam Al-Quran ya, bahwa Yesus dalam sejarah, tapi narasi kejadiannya berbeda. Bukan dua orang berbeda, tapi dua versi cerita. Quran dan Wahyu tidak disalib, sejarah, data dan manusia disalib. Anda pun tadi mengakuin itu. Ya, kami juga mengakuin bahwa di dalam kitab Anda bahwa memang benar bahwa Yesus itu pernah mau disalib, tapi kami bantah, Yesua namanya karena gini, orang Farisi aja walaupun nggak percaya sama Yesus Hamasiah, di Talmud mereka itu di-mention namanya Yesua, bukan Yesus. Makanya ya udah, itu kan. Oke, bentar ya. Itu kan cuma karena gini, aja. Mohon maaf saudaraku, bukan karena nama itu nggak bisa diganti. Di dalam kitab Torah, nama yang dinubuatkan itu Yesua. Makanya apakah Tuhanmu tidak tahu siapa nama yang aslinya? Kok mention nama Isa putra Maryam? Apakah Tuhanmu tidak tahu sistem kerabatan di Israel? Terus juga itu kan menurut kalian itu adalah firman bisa dari aja Tuhan. nama Anda. Tapi kan sebentar dulu. Tapi kan itu sumbernya dari Nabi saudara. Sementara Nabi saudara itu bukan saksi mata, bukan saksi hidup yang melihat peristiwa penyaliban. Sementara para rasul semua menuliskan firman Tuhan, menuliskan apa yang pernah terjadi. Bahkan perawan Miriam yang melahirkan inkarne Yesua masih ada di penyaliban itu, saksi mata. Masa dia tidak kenal siapa Yesua Hamasiah? Kan nggak mungkin. Dan juga nubuatan ya, ini saya tunjukkan dulu ya. Nubuatan di dalam kitab Perjanjian Lama, di dalam kitab Torah. Karena hanya satu ayat itu pun nggak sesuai apa yang terjadi di Israel, karena orang Yahudi itu nggak akan pernah panggil Isa putra Maryam, karena sistem kekerabatan di Israel itu adalah patriark. Makanya apakah Tuhanmu tidak tahu, apakah Nabi saudara tidak tahu sistem kekerabatan di Israel, sehingga memanggil nama seseorang anak berdasarkan garis keturunan ibunya. Nah, di sini sebentar dulu ya, saya tunjukkan dulu data bahwa, tolong di-mute dulu saudaraku. Mute dulu saudaraku, Papa Muda. Suara saya double. Di dalam Perjanjian Lama, di dalam kitab Torah, di dalam kitab Tanak, sangat banyak nubuatan tentang penyaliban, kematian dan kebangkitan Yesus Hamasiah. Yaitu di Yesaya 53, dinubuatkan Mesias akan menderita, ditolak dan disiksa, tertulis di Yesaya 53. Nah, ini digenapi di Matius 26 sampai 27 dan Markus 15, bahwa Yesus Hamasiah diadili, dicambuk dan didera. Nah, tidak mungkin di Yesaya 53 dinubuatkan bahwa ada yang menderita, ada yang sengsara demi dosa-dosa kita, dan oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Makanya itu digenapi di dalam kitab PB, yaitu di Matius, di Markus.
Itu adalah nubuatan tentang penyaliban ya. Kemudian tangan dan kaki ditusuk. Mazmur 22 ayat 17. Yaitu dipaku ya, tangan dan kaki itu dipaku. Mazmur 22 ayat 17. Ini adalah secara langsung menubuatkan metode penyaliban yang digenapi di dalam Yohanan 19 ayat 18 ayat 37 ya. Kemudian disalibkan di antara penjahat. Yesaya 53 12. Bahwa Sang Mesias itu akan terhitung di antara orang-orang durhaka. Dan digenapi Yesus disalibkan di antara dua orang penyamun, yaitu Matius 27 ayat 38, Markus 15 ayat 27. Nah, sudah dibuatkan itu di dalam kitab Tanak bahwa dia akan ada di antara orang-orang durhaka. Dan memang betul waktu Yesus masih disalib, di samping kiri kanannya ada dua orang yaitu penjahat yang memang mereka disalibkan dihukum berdasarkan Matius 27 ayat 38. Markus 15 ayat 27. Ya. Yesaya 53 ayat 12. 27 28. Iya, Matius 20, ini saya baca dulu ya, Matius 50. Sinyal ya. Iya. Saya baca dulu ya, Yesaya 53 ayat 12. Begini bunyi firman Tuhan. Dengan demikian aku akan membagi kepadanya dari antara banyak orang, dan bersama para pahlawan dia akan membagi jarahan, sebagai ganti bahwa dia telah menyerahkan nyawanya kepada kematian. Dan dia telah terhitung bersama para pemberontak, dan dia telah menanggung dosa orang banyak, dan dia bersyafaat bagi para pemberontak. Nah tuh, di kitab Yesaya sudah dibuatkan loh, bahwa Sang Mesias akan ada di antara pemberontak, yang dimana di samping kiri kanannya ada dua orang pemberontak yang disalib. Kemudian dia akan menanggung dosa banyak orang. Makanya Tuhan Yesus Masih berfirman di Matius 26 ayat 8, inilah darahku yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk penghapusan dosa. Kemudian dia akan bersyafaat bagi pemberontak. Bersyafaat itu berdoa. Makanya Tuhan Yesus Masih di atas kayu salib dia berkata apa? Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, sudah dinubuatkan saudara-saudaraku. Oh, haleluya ya. Kemudian tulang tidak dipatahkan. Keluaran 12. Lihat dulu ya. Keluaran 12 ayat 46 ya. Saya baca dulu. Keluaran 12 ayat 46. Oh, kita baca tadi penggenapannya ya. Matius 27 ayat 38. Matius 27 ayat 38. Itu kita baca dulu. Penggenapan nubuatan Yesaya 53 ayat 12. Matius 27 ayat 38. Pada waktu itu dua orang penyamun disalibkan bersama dia, bersama Yesua ya, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kiri. Kemudian di Markus 15 ayat 27. Markus 15 ayat 27. Dan bersama dia mereka menyalibkan dua orang penyamun, satu di sebelah kanan dan satu di sebelah kirinya. Wow, digenapi ya teman-teman. Lalu kan Tuhan Yesus Masih akan bersyafaat ya. Sang Mesias akan bersyafaat di mana Tuhan Yesus Masih berdoa, Bapa, ampunilah mereka. Yaitu Lukas 23 ayat 34. Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan mereka membuang undi untuk pakaiannya. Nah, digenapi ya teman-teman ya. Sudah dinubuatkan di Yesaya 53 ayat 12 tadi, bahwa dia akan bersyafaat bagi yang menyalibnya. Nah, digenapi saudaraku. Oh, haleluya ya. Kemudian, tulang tidak dipatahkan. Keluaran 12 ayat 46. Keluaran 12 ayat 46. Kita baca saudaraku. Keluaran 12 ayat 46. Jadi sangat banyak nubuatan penyaliban, kematian dan kebangkitan Sang Mesias di dalam kitab Tanak. Keluaran 12 ayat 46. Haruslah itu dimakan di dalam sebuah rumah. Engkau tidak boleh membawa keluar daging itu dari rumah, dan kamu tidak boleh mematahkan satu tulang pun daripadanya. Nah, ini adalah nubuatan tentang penyaliban. Digenapi di Yohanan 19 ayat 33 sampai 36. Yohanan 19 ayat 33 sampai 36. Namun ketika tiba pada Yesua,
Saat mereka melihat dia sudah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Akan tetapi seorang dari para prajurit itu menikam lambungnya dengan sebuah tombak. Dan seketika itu juga keluarlah darah dan air. Dan orang yang melihatnya telah bersaksi dan kesaksiannya itu benar. Dan dia sudah mengetahui bahwa dia mengatakan yang benar supaya kamu dapat percaya. Sebab hal-hal itu telah terjadi supaya kitab suci dapat digenapi. Tidak satu pun tulangnya akan dipatahkan. Dan lagi bagian lain kitab suci berkata mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam. Nah, itu kan Zakaria 12 ayat 10 digenapi di Yohanan 19 ayat 34 sampai 37 ya teman-teman. Kemudian pakaian diundi. Mazmur 22 ayat 19. Mazmur 22 waktu Tuhan Yesus Masias disalibkan itu pakaiannya diundi loh ya. Itu sudah dinubuatkan di Mazmur 22 ayat 19. Makanya masa tiba-tiba 700 tahun kemudian hanya satu ayat berkata tidak disalib tapi diserupakan. Tidak ada ayat-ayat pendukung pula. Mazmur 3 bukan saksi mata ya. Mazmur 33 Udah. ayat sebentar sabar ya. Mazmur 33 Mazmur 22 ayat 19. Sementara ini sangat banyak data-data pendukungnya ya. Mazmur 22 ayat 19, mereka membagi-bagi jubahku di antara mereka dan membuang undi untuk pakaianku. Dicatat aja teman-teman yang saya sebutkan ayat-ayatnya. Mazmur 22 ayat 19, mereka membagi-bagi jubahku di antara mereka dan membuang undi untuk pakaianku. Nah, ini nubuatan untuk penyaliban saudaraku. Wow, haleluya ya. Digenapi di mana? Yaitu di Yohanan 19 ayat 23 sampai 24 atau Matius 27 ayat 35. Kita baca dulu ya, Matius 27 ayat 35. Lama banget aku loh sih. Nah, artinya gini masih banyak ini. Itu yang udah kita ulang lagi. Sabar dulu. Lagi. Ini Ya, buktinya. lagi. Sabar dulu saudaraku. Sabar dulu. Diam dulu ya. Matius 27 ayat 35. Dan sesudah menyalibkan dia, ingat ya, catat ya, Matius 27 ayat 35. Dan sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagi jubahnya dengan membuang undi. Supaya dapat digenapi apa yang difirmankan oleh seorang nabi, mereka membagi-bagi jubahku di antara mereka sendiri dan atas pakaianku mereka membuang undi. Wow, haleluya, tepuk tangan saudara-saudaraku. Ya. Tentang yang diberi anggur asam di Mazmur 69 ayat 22. Bahwa sang Mesias itu akan diberi anggur asam digenapi di Matius 27 ayat 48. Yohanes 19 ayat 29. Terus juga berdiam saat didakwa. Yesaya 53 ayat 7. Menubuatkan ia tidak membuka mulutnya saat dianiaya. Digenapi saat Yesua diam di hadapan Pilatus dan imam-imam. Matius 27 ayat 12 sampai 14. Nah, tentang kebangkitan ini masih banyak ini ya. Kematiannya sebagai kurban. Yesaya 53 ayat 5. Kematian dan kubur Yesua Masias yaitu di Yesaya 53 ya. Kemudian digenapi di Matius 27. Nah, sangat banyak saudaraku ini kalau kita jabarkan, kalau kita uraikan, kalau kita sebutkan semua, ini sangat banyak nubuatan, penyaliban, kematian, dan kebangkitan Sang Mesias di dalam kitab Tanakh. Sangat banyak saudaraku. Makanya digenapi di dalam kitab Injil yang sudah disaksikan oleh para rasul. Jadi, pasti kita lebih percaya apa yang sudah dituliskan dalam kitab suci ini. Karena apa? Jauh ribuan tahun sebelumnya, kitab Tanakh sudah menubuatkan tentang penyaliban, kematian, dan kebangkitan. Lalu digenapi di dalam kitab Perjanjian Baru, yaitu kitab Injil. Dan penulis kitab Injil itu pula, mereka itu saksi mata guys. Mereka melihat secara langsung peristiwa itu. Masa tiba-tiba 700 tahun kemudian ada satu ayat nyeletuk tidak disalib tapi diserupakan, itu pun namanya tidak sesuai, dan orang Yahudi pun tidak akan pernah memanggil ilah bangsa Arab, dan bukan saksi mata, tidak melihat peristiwa itu, gitu loh. Tapi kan ayat ini seakan-akan merujuk kepada Yesua Masias, walaupun bukan untuk Yesua Masias itu apa? Karena namanya pun udah nggak sama gitu loh. Karena orang Yahudi pun tidak akan pernah manggil ilah bangsa Arab, terus juga kitamu ya. Sudah. Apakah Jadi, Tuhanmu tidak tahu sistem kekerabatan di Israel itu? Panjang Mihana. Orang-orang pada tidur jawab ini. dulu, apakah Tuhanmu tidak tahu sistem kekerabatan di Israel? Ya sekarang gini,
Seharusnya Kok Mas pertanyaannya manggil- begini, pertanyaan Anda Ya, yang Tuhan. salah. Apakah Tuhan orang Yahudi itu sama dengan Tuhannya orang Islam? Begitu cara nanyanya. Nggak usah. Apakah orangnya jelas berbeda agama dari orang Arab dengan orang Yahudi? Cara penyebutannya berbeda memang. Ya, kalau Anda memasak gini, jadi gini ya. Kenapa Oke, berbeda? udah, gini Isa aja, jawab lawan aja. Isa, nama asli dalam Ibrani itu kan Yesua. Ya, Yesua. Versi Yunani Eos. Loh. Versi Latin Jesus, versi Arab Isa. Papa muda, Kenapa Papa jadi muda, Isa? mohon Ini maaf. namanya proses adaptasi Papa muda. bahasa. Papa muda, mohon maaf. Iya, Mohon iya maaf. mama, iya mama Jangan muda. kamu bawa versi Yunani lah, versi Latin lah. Pakai data dalam kitab suci. Iya, kau kan Kenapa kau kan jaringanmu tidak mempertanyakan stabil? tentang Jaringanmu yang tidak stabil atau aku? kenapa berbeda-beda. Soalnya di agama Anda Yesus, buktinya di tempat lain juga namanya bukan Yesua kok. Gampang. Jadi cara berpikir Anda Karena yang saya salah. kembali Seharusnya ke pertanyaan kitab Anda tuh suci, begini. ajaran Apakah pola Tuhan Ibrani, orang bukan Yahudi ikuti pola Arab dan pola sama nggak Ibrani, dengan gitu loh. Tuhannya orang Islam? Iya, sekarang harusnya Anda tuh bertanya kan yang begitu. Saka Tuhan orang Yahudi dan Islam. Oke, emangnya Tuhannya Gitu. para nabi orang Kalau Israel, yang orang Anda- Yahudi ya sama berbeda. dengan Tuhannya Siapa ilah yang bangsa Arab? menyamakan di dalam? Oke, jawab. Kenapa kita Ya, itu harus pertanyaan begitu. Ya udah. Kenapa kita Ya begitu harusnya. di Anisa 157 orang Yahudi mention nama ilah bangsa Arab? Emangnya sejak kapan orang Israel di dalam Karena kitabnya ini ya. sembah ilah bangsa Arab? Ya. Hah? Ada tunjukkan dalilnya. Karena ini bukan dengar dulu. Ini kan dengarkan dulu saya ngomong. Kau ini permasalahkan yang bukan keimanan, malah mencari-cari celah seolah-olah kenapa berbeda. Ya kan saya bilang jelasnya berbeda dan itu bukan dari bagian iman kami. Dia mau metong kok, mau disalib apapun, mau bukan dia nggak masalah disalib. berbeda. Mohon maaf, Papa Yang muda. jelas bahwa dalam Al-Quran mengatakan hal demikian. Papa muda, Jadi nggak perlu karena nggak berubah. Gini, Kenapa? Karena kitab kami bukan kitab sejarah. Iya, Dan itu tadi dia Anda mengulang, nanti makanya saya bantah. Anisa 157 itu tidak pernah terjadi. Nggak pernah terjadi toh. Anisa Kok tidak pernah terjadi? 157 Itu iman kami. Kalau Anda mau percaya atau Iya, tidak itu ya udah. katanya hanya Kalau Hasan Anda tidak Al-Imani, mempercayai tapi surah An-Nisa wa faktanya ma tidak pernah qatalahu wa ma terjadi, salabuhu saudaraku. walakin subihalakum. Ya udah. Karena iman Anda nggak akan pernah mempercaya itu. Ya, udah. Iya, artinya Kalau gitu tidak nggak pernah usah terjadi, nggak sesuai diperdebatkan. dengan fakta sejarah, ahistoris. Iya gitu. Ahistoris saudaraku, isi kitabmu tidak sesuai dengan fakta Sekarang sejarah. Anda nih Nah, sementara sejarah berkata Yesus harusnya benar-benar disalib, sangat banyak Anda sendiri saksinya yang mengatakan ya Anda saksi kitab-kitab Anda itu sebenarnya semuanya itu adalah klaim daripada iman Anda. Nah, Bahkan di dalam itulah kitab dia. sejarah manapun nggak ada yang Jangan mengatakan bahwa dia framing, bangkit. Tokku. Karena Loh, kita ini iya, bener, diskusi Tok, kitab, bener. Jadi- diskusi kitab, pakai data, pakai dalil. Oke, Nah, sementara oke, saya bantah, tunjukkan saya semua bantah. dalil-dalil tadi sangat Saya banyak bantah kitab dalil-dalilnya. Mazmur. Oke. Gini, Why? coba jawab dulu. Silent, silent, Tadi kan silent. kamu, bentar dulu, bentar. Nggak, saya mau Oke, bantah. kenapa kitabmu berkata orang Yahudi panggil ilah bangsa Arab? Emangnya, apakah orang Yahudi sembah ilah bangsa Arab? Ya, sama. Oke, silakan Dengarkan tunjukkan saya. di dalam kitabnya Dengarkan orang saya. Yahudi di mana Tuhan mereka Dengarkan adalah saya. ilah bangsa Arab. Ya Dengarkan udah, saya. silakan. Iya jelaslah kitab-kitab orang Yahudi ya jelaslah. Karena kita punya akal ya, kita ini punya akal toh. Ya, untuk akal ini kita punya bisa membedakan mana kitab yang asli, mana kitab yang sudah dipalsukan. Ya, silakan Bisa aja kita tunjukkan gunakan akal datanya kita. di mana Nah, sekarang saya orang jelaskan. Yahudi dalam kitabnya Dengarkan. sembah ilah bangsa Arab. Ya, Saudara, dengarkan, silakan tunjukkan dengarkan. dalilnya. Dengarkan ya. Mute ya. Jadi secara asal usul wahyu, Islam dan Yahudi itu berasal dari sumber Tuhan yang sama. Nabi-nabi Israel, Ibrahim, Ishak, Yakub, Musa, semuanya dicantumkan di dalam Al-Quran. Semua mengajarkan tauhid murni. Tuhan itu satu, tidak beranak, tidak tiga, tidak menyerupai makhluk. Jadi secara akar sumber wahyunya adalah satu. Tapi secara konsep Tuhan orang Yahudi, original era Musa, itu mendekati konsep Allahnya Islam. Ya,
Di dalam Taurat sebelum diselewengkan, Tuhan digambarkan Esa. Dia tidak beranak, tidak menjadi manusia, tidak mati, tidak bergambar, tidak ditembah, hanya satu Tuhan. Jadi sangat mirip dengan konsep Allah di dalam Islam. Maka Allah paling dekat dengan Tuhannya orang Yahudi, ya, dibanding Kristen. Kristen malah mentigakan Tuhan. Tapi Yahudi masa kini tidaklah sama dengan tauhid Musa. Kenapa? Karena Yahudi rabbinik sekarang mempunyai perbedaan besar. Pertama, dia menolak Isa sebagai Yesus, ya. Menolak Isa lagi. Menolak Isa sebagai Mesias, ya. Menolak Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah. Menolak banyak pewahyuan setelah era-era Nabi. Banyak konsep di Taurat itu antropomorfism. Tuhan punya tangan, Tuhan menyesal menciptakan manusia, Tuhan berjalan, marah-marah seperti manusia. Dalam kitab mereka hari ini tidak sesuai dengan konsep Allah di dalam Islam. Islam mengatakan Yahudi telah merubah-rubah kitab, ya. Di dalam Al-Quran Allah menyatakan Bani Israel mengubah-ubah kitab, menyembunyikan ayat, menafsirkan sesuai hawa nafsu. Karena perubahan ini, konsep Tuhan Yahudi modern tidak mungkin sama seperti Nabi Musa, ya. Nah, apakah orang-orang Israel itu Muslim? Yes. Ya, mereka Muslim. Surah Al-Imran, ya, 7. Makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasriyan wa makana Hanifan Musliman wa makana minal musyrikin. Dijelaskan Ibrahim bukan Yahudi, bukan Nasrani, tetapi dia adalah seorang Muslim yang hanif, yang lurus. Muslim disebut wa makana minal musyrikin, dan dia bukan termasuk orang-orang yang musyrik. Ada nggak di Bible Anda secara eksplisit seperti ini bahwa Nabi Ibrahim adalah beragama Kristen? Nggak ada. Sampai kucing bertanduk kau tidak akan pernah menemukan bahwa Ibrahim adalah orang Yahudi dan orang Nasrani seperti yang ada di Islam. Ini menandakan bahwa sama. Surat Al-Baqarah ayat 32. Apa kata Allah? Ibrahim dan Yakub berwasiat kepada anak-anaknya, janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Mohon maaf, saya potong, ya. Mohon maaf. Tunjukkan dalilnya, datanya. Orang Yahudi atau tadi tidak atau saya sudah menunjukkan dalil. Saya menunjukkan dalil bahwa Nabi Ibrahim itu agama Islam. Maka Ibrahim Yahudi wala Nasrani, artinya bahwa konsep bahwa semua nabi-nabi Israel itu beragama Islam. Jadi matching, berarti sama. Iya. Kenapa dia mengatakan Nabi Isa juga seorang Islam? Jadi wajar itu. Papa muda, sabar, Papa muda. Anda terguncang. Anda terguncang, jujur aja misalnya Anda terguncang malam ini, ya. Jujur aja Anda terguncang. Makanya Anda dari tadi motong-motong saya dengan baik mendengarkan ceramah. Mohon maaf. Sabar. Kenapa saya langsung potong? Karena panjang lebar kamu hanya ceramah, asumsi semua apa yang kamu sampaikan karena nggak ada dalil. Oke, silakan tunjukkan Nabi Musa, Ishak, Yakub, Salomon, Sulaiman, Daud yang kalian imani sebagai nabi kalian. Dalam kitab mereka ada sembah ilah bangsa Arab. Silakan tunjukkan dalilnya. Jangan hanya kalau Tuhan kami itu tidak beranak dan tidak peranakan, dia Esa, sama kan sama Tuhannya orang Yahudi loh. Memang betul kalau orang Yahudi itu menyembah Yahweh yang Esa. Dia itu satu-satunya yang Esa. Kalau Tuhanmu juga Esa, lalu kamu samakan. Lah, itu namanya kau ikut-ikutan sama imannya orang Yahudi, tapi kamu melupakan Yahweh Elohim. Gitu loh. Itu namanya kamu ikut-ikutan iman orang Yahudi. Mereka Esa, kamu Esa, ya kan? Itu namanya ikut-ikutan. Karena apa? Kitabnya orang Yahudi yang pertama sekali ada. Gini aja saudaraku, tolong tunjukkan. Saya minta tunjukkan secara eksplisit yang sama di dalam Al-Quran bahwa Ibrahim agama Kristen. Tunjukkan. Kalau Anda tidak bisa menunjukkan, berarti Anda cuma modal congor aja dari tadi, ya. Saya disuruh mendengarkan ketika saya menunjukkan data dalam Al-Quran kami bahwa Ibrahim bahwa Ishak semuanya itu beragama Islam, tapi Anda malah motong-motong seolah-olah tidak menunjukkan data. Saya menunjukkan data. Surah Al-Imran ayat 7. Itu kan kata kitabmu. Maksud saya gini, kan kalian itu di dalam kitabmu kan mention nama-nama nabi orang Yahudi, nabi-nabi dari Israel, kayak Musa, Zakaria, Yahya, Sulaiman, Daud. Mereka itu kan semua orang Yahudi, orang Israel.
Nah kalau betul apa informasi dari kitamu bahwa mereka itu Islam sembah ilah bangsa Arab, bisa tunjukkan pengakuan dari nabi-nabi tersebut. Karena orang nabi-nabi tersebut itu menulis kitab. Ada enggak di dalam kitab tulisan mereka Apa kata itu Musa? sembah ilah bangsa Arab? Innani. Ya itu kan ada. Itu kan di Quranmu. Itu sumbernya dari siapa? Itu tulisan Nabi Musa. Itu tulisan Nabi Musa, saudaraku. Ya, sekarang gini. Sekarang gini, saudaraku. Anda intinya nggak mau. Ya, saya menyuruh Anda untuk menunjukkan, ya. Anda tidak bisa menunjukkan data di dalam Bible Bapak Anda muda. bahwa Nabi Ibrahim, Mohon apa maaf, Kristen, Bapak apapun muda. Yahudi. Anda Bapak langsung mencari-cari cara mana kata Musa. Ya gimana kami mau beriman kepada kitab Anda kalau kitab Anda sudah ditahrif? Saya bisa buktikan bahwa kita Gini, yang Bapak ditahrif. muda, Dengarkan sabar saya. dulu, Pak. Kalau Anda mau dengarkan saya. Saya mau dengerin apa dari kamu. Kamu nggak tunjukin dalil karena gini. Saya bisa tunjukkan tulisan Nabi Saya Musa, tunjukkan dalil. Ini saya tunjukkan dalil. Zakaria, Yahya, Daud, Sulaiman. Mereka tuh sembah Yahweh, nggak pernah sembah ilah bangsa Arab yang kamu sembah itu. Makanya pertanggungjawabkan narasimu bahwa nabi-nabi dari Israel, Nabi Musa, Daud, Zakaria, Yahya, Yakub, mereka itu sembah ilah bangsa Arab dan beragama Islam. Silakan tunjukkan. Jangan kamu tunjukkan dari Quran. Kan Quranmu itu dari Al-Fatihah sampai Anas itu kan sumbernya dari Nabi saudara. Walaupun kalian iman itu dari Tuhanmu, kan itu iman kalian. Itu berbicara tentang iman. Itu klaim kalian. Tapi kan itu sumbernya dari Nabi saudara. Lalu dicatat sahabat-sahabat nabimu. Artinya kan bukan pengakuan nabi-nabi dari Israel. Nah kalau betul informasi dari kitabmu itu, tunjukkan kitab yang ditulis Nabi Musa, Zakaria, Yahya, Sulaiman, Daud. Karena mereka itu penulis kitab. Nah, di mana kitab mereka yang mengakui dalam tulisannya itu sembah ilah bangsa Arab dan beragama Islam. Itu baru kamu jentel gitu loh. Bahwa apa yang dikatakan kitabmu itu benar. Silakan tunjukkan. Udah kita mau Silakan. mencuri. Lah, Ya. cuman yang ini. Kok jadi pemfitnah saya Udah sih? kita taruh ya dalam sebuah kitab Taurat dimanapun ya nggak ada Nabi Israel. Yang jelas Islam itu artinya apa? Berserah diri. Itu Islam artinya. Jadi Berserah kalau diri ditanya kepada siapa? tidak ada ayat yang Kan langsung kepada ilah bangsa eksplisit, karena Arab. berbeda. Karena bahasa dalam Bible itu kan bahasanya Yunani. Sedangkan Islam itu bahasa Arab. Gimana mau Bapak cocok? muda, maaf, tolong Jadi tunjukkan kalau dulu. persamaan ya mendekati. Ya, saya tunjukkan ya. Tulisannya nabi-nabi Saya dari tunjukkan. Israel, Musa. Iya, tunjukkan. Di Saya mana tunjukkan. Musa mengakui dia sembah ilah bangsa Arab? Tunjukkan dulu di mana Nabi Musa mengakui beliau adalah Coba. Islam dan Iya, sabar, sembah aku ilah mau bangsa Arab. Satu aja lah, nggak usah banyak-banyak. Ya, Satu udah. aja lah, Musa yang paling Jadi terkenal, gini. yang paling familiar. Di mana ada Nabi Dengarkan dulu, Musa Nabi Musa, mengakui ya. dalam Oke. tulisannya beragama Islam dan Di sembah ilah kitab bangsa Arab. Ulangan 6 ayat 4. Itu Oke, kitab oke. Ulangan 4. Tauhid murni Baik, saya para tunjukkan. nabi dalam kitab Ulangan 6 ayat 4. Tuhan itu Esa. Ini sama dengan konsep tauhid Islam. Nabi Oke. bersujud dan tunduk sama. Kita- sabar, Nabi kita Musa tunjukkan, sujud, kita tunjukkan. Muslim sujud. Nabi Ibrahim muda. tunduk total, Bapak Muslim menyerahkan diri. Di dalam bahasa Arab tunduk itu artinya Islam. Tunduk itu tunduk kepada Allah. Itu artinya Islam. Orang yang berserah diri Bapak muda, tunduk pada Tuhan Yang Maha Esa itu artinya Islam. Bapak muda satu-satu Yohanes tunjukkan. 7:3. Ulangan Bapak satu-satunya Tuhan yang benar. Ini mau ditauhid. Mohon Ini maaf, bukan Trinitas. dulu, satu-satu. Iya, kita nggak berbicara Trinitas di sini. Saya nggak ada di sini menyebarkan doktrin karena itu nggak ada dalam kitab suci. Oke, tadi kamu sebutkan Ulangan 6 ayat 4 sampai 5. Oke, kita tunjukkan ya tulisan Nabi Musa. Apakah di sini dia sembah ilah bangsa Arab? Ini dia, Ulangan 6 ayat 4 sampai 5. Dengarkanlah hai Israel, Yahweh Elohim kita, Yahweh itu Esa. Kasihilah Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Nah, kalau kita baca dalam bahasa Ibraninya, ya Ulangan 6 ayat 4. Shema Israel, Yahweh Elohenu, Yahweh Echad. Nah, ada nggak di situ sembah ilah bangsa Arab? Inilah tulisan Nabi Musa. Nabi Musa itu nyembah Yahweh Elohim yang Echad, bukan Oke. ilah bangsa Arab penduduk negeri Sekarang Mekah. kita buka logikanya gini ya. Kan logika saya. Dengarkan Kenapa logika tidak sesuai? saya Kenapa biar kamu Anda mengimani? biar Anda Dengar dulu.
Kenapa saudara mengimani banyak nabi dari Israel, tapi kamu tidak sembah apa yang disembah nabi-nabi tersebut? Ya dengarkan saya. Itu Anda namanya, nih nggak mau didengar, tak mau itulah didengarkan. namanya pencuri. Kamu tuduh saya pencuri, sementara kamu yang pencuri. Jangan potong saudara. ya. Oke, dalilnya tidak sesuai dengan iman kalian. Kami nggak sama. Silakan Kami nggak tunjukkan sama. lagi Bible yang lain. kami nggak sama dengan. Ya. Ya, silakan. Tunjukkan tulisan nggak usah, sekarang tulisannya. sekarang aku jawab dulu. Tulisannya Aku Raja dulu. Daud. Kau Sumpah tidak Ilham memberikan saya jawaban. Gimana sih ceritanya? Pakai Ini dalil. anak ini mau menang Jangan sendiri. ceramah, Mentang-mentang jangan kau, ceramah. mentang-mentang kau emak. Papa muda, saudaraku, jangan ceramah. Saya ceramah saya dari tadi. Ya, Penonton tunjukkan tahu ya, dalilnya. penonton lihat ya. Tunjukkan Saya dari dalilnya. tadi selalu dipotong-potong. Padahal dia berbicara, Loh, karena ceramah panjang abang lebar itu 1 jam. kebanyakan Ada nggak saya ceramah. motong? Nggak ada. Kalau saya itu berdasarkan data. Nggak ada. tunjukkan Saya data belajar dari logika. kitab tentang Sudah saya pemilihan bilang, Yeshua Hamasia. orang waras itu bisa membedakan mana wahyu. Bang, Orang kalau yang abang waras nggak bisa jawab, membedakan mana nggak wahyu yang apa-apa. wahyu yang Ini asli. kenapa jaringannya enggak stabil? Ya saya akan jawab. Silent. Oke. Silent. Nabi Musa sudah jelas-jelas dalam tulisannya itu Silent. sembah Yahweh. Sekarang tunjukkan. Silent. Nabi Daud, Daud orang Israel kan nabi kalian. Silakan tunjukkan tulisan Nabi Daud itu sembah ilah bangsa Arab. Silakan tunjukkan dalilnya bahwa dia beragama Islam. Itu orang paling Nabi Musa kan nggak terbukti dia sembah ilah orang bangsa Arab. Arab. Paham? Hah? Nabi Musa itu orang Israel itu mana di Jazirah Arab. Ya Siapa saya yang itu orang aja Arab? udah lalu ya semuanya. Sekarang gini, saya akan jelaskan ya. Saya akan jelaskan. Daud orang Arab. Jadi kuncinya di sini. Islam itu artinya Bentar dulu, Cek jaringanmu satu, kurang stabil loh. sebentar Papa ya, muda, saya jaringanmu jelasin ya. kurang stabil. Saya jelasin. Papa muda, jaringanmu tidak stabil. Ngelek-ngelek saudaraku, serius. Jadi Iya, nggak salah pakai seru HP, diskusi iya. kita ini. Kamu turun dulu lah, ntar nanti. Ya, Turun dulu. Jaringannya tidak stabil saudaraku. Ya udah Turun nanti dulu, saya saudara. naik ya. Saya naik lagi ya. Turun dulu ya. Jaringan dia nggak stabil. Saya lagi ya. Macet ya. Kalau saya saudaraku nggak pencuri karena apa? Saya mengakui Musa, Daud, itu saya akui itu adalah utusan Yahweh. Musa, Zakaria, Yahya, mereka itu nabi yang diutus oleh Yahweh. Kenapa saya bukan pencuri? Karena apa? Saya menyembah apa yang disembah nabi-nabi tersebut. Bahwa mereka menyembah Yahweh Elohim, di mana Yahweh itulah yang datang ke dunia yang namanya Yeshua Mesias. Nah, tapi kalau saya nih ya mengimani Musa nabi saya, Zakaria nabi saya, Daud nabi saya, tapi saya tidak menyembah yang disembah oleh nabi-nabi tersebut, itulah yang dikatakan pencuri saudaraku. Karena apa? Saya akui mereka adalah nabi-nabi saya, ya saya mengimani mereka nabi, tapi saya tidak menyembah apa yang mereka sembah, dan saya juga ambil firman-firman yang disampaikan, tapi saya tidak mengakui siapa yang berfirman di situ itu Yahweh. Itu namanya pencuri saudaraku. Makanya Bapak Yahweh berfirman di Yeremia 23 ayat 30, ada yang curi firmannya tapi diputar balik jadi ilahnya yang berfirman. Nah, itu namanya yang dikatakan maling saudaraku. Kanak-kanak engkaulah gadis merocos. Tar kan. Ya, kita bukan pencuri. Karena apa? Kita mengimani nabi-nabi dari Israel. Kita juga menyembah apa yang disembah nabi tersebut. Dan kita tidak pencuri firman Tuhan. Nah, pencuri firman Tuhan itu adalah firman-firman Bapa diambil, tapi yang malah disembah adalah ilah bangsa-bangsa lain. Nah, itulah dia katakan maling saudaraku. Gimana kabar? Puji Tuhan, kabar baik. Bagaimana kabarmu saudaraku? Remblong ya tadi. Oh, jangan gitu dong. Oh iya. Kan kamu Kamu udah remblong, nggak pakai data, nggak pakai dalil, aduh sungguh Iya. terlalu. tapi bagus tadi. Tadi saya sempat nyimak lama sekali di bawah tadi. Luar biasa Mikana tadi, luar biasa itu.
Tapi lebih bagus coba Mikana cross check dulu di Yeremia 8 nomor 8. Boleh? Biar netizen pada Low dengar. battery. Kenapa kamu ini? Yeremia 8 nomor 8. Oke. Mute dulu. Jaringannya suaranya doubling. Yeremia 8 ayat 8. Bagaimana kamu dapat mengatakan kami bijaksana dan Torah Yahweh ada pada kami? Lihatlah, sesungguhnya pendusta ahli kitab telah melakukan kebohongan. Apa yang mau ditanya, saudaraku? Berarti dikatakan apa itu? Oke. Baik, saya akan jelaskan ayat ini. Oh, jelas. Mute. Iya. Itu apa artinya? Maksudnya kan ada di situ. Nah, Yeremia 8 ayat 8, di situ firman Tuhan menegur umat Israel yang merasa bijaksana dan aman karena memiliki Taurat, namun hidup dalam kepalsuan karena mengabaikan atau menyalah-tafsirkan hukum-hukum tersebut. Nah, itu artinya bukan berarti kitab Torah itu firman-firman Bapa mereka ubah, enggak. Jadi mereka membuat firman itu seakan-akan berbuat bohong gitu, seakan-akan. Jadi mereka itu menyalah tafsirkan firman Yahweh sehingga mereka salah gunakan dan mereka tidak taat dan setia. Jadi di situ maksudnya bukan mereka mengubah-ubah, karena apa? Tuhan Yahweh berfirman, Matius 24 ayat 35, sekalipun langit dan bumi berlalu, tetapi perkataanku, firmanku tidak akan pernah berlalu atau lenyap. Sehingga dari Kejadian sampai Wahyu, kitab Tanak dan kitab Brit Kadasa itu tidak akan pernah lenyap, tidak ada yang ngubah-ubah, ya. Tetapi di sini Yeremia 8 ayat 8 bahwa Tuhan menegur cara hidup orang Farisi yang merasa mereka itu bijaksana, tetapi mereka menyalah tafsirkan hukum Tuhan sehingga mereka hidup dalam kepalsuan. Seperti itu. Oh, begitu. Berarti itu menceritakan tentang orang-orang yang apa? Orang Farisi. Orang-orang Farisi yang menyalahgunakan firman Tuhan. Firman Tuhan. Oke, baik. Sehingga mereka hidup dalam luar biasa. kepalsuan. Tadi saya terima karena itu kitab yang mereka imani. Cuma begini, Mikana ya. Di dalam Bible itu, di dalam Alkitab itu, ya, Bible yang kalian pegang itu kan ada nubuatan, ada penggenapan. Benar tidak? Iya, betul. Oke. Coba kamu jelaskan sama saya dulu. Ulangan 18:18 itu nubuatan untuk siapa itu? Saya bertanya. Iya, oke. Tapi lalat itu sudah pertanyaannya nggak berkembang. Ya, tapi nggak apa-apa, kita jawab ya. Iya, ulangan 18:18 nubuatan untuk siapa itu? Coba. Silakan. Makasih. Aku akan membangkitkan seorang nabi bagi mereka dari antara saudara-saudara mereka seperti engkau. Dan aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya. Dan dia akan mengatakan kepada mereka semua yang akan aku perintahkan kepadanya. Nah, itu kan? Yang berkata itu siapa? Aku itu Yahweh. Yahweh. Itu nubuatan untuk siapa? Nubuatannya kita cari dalilnya dalam kitab suci ini. Karena apa yang dinubuatkan Yahweh akan genapi. Kenapa ketawa nih? Sabar, pelan-pelan. Ini saya lihat macam rem sudah mulai blong. Kita tahan. Ganjal. Loh, remmu yang suka blong sabar, karena ganjal tanpa dulu. data dan dalil. Iya, sabar, Kalau saya ganjal tuh dulu. pakai data dan dalil. Gini. Iya. Oke. Ya udah ngomong.
Seorang nabi akan kubangkitkan di tengah-tengah kamu dari kalangan saudara-saudara kamu yang sama seperti kamu. Sama seperti kamu. Sama seperti kamu itu sama seperti siapa? Seperti Nabi Musa lah. Nabi Musa. Berarti yang berbicara itu siapa? Elohim. Ya. Ya terus? Yang bangkit itu siapa? Yang bangkit itu maksudnya membangkitkan, Iya, mengutus. Iya, siapa itu? Mengutus Iya, nabi. siapa itu? Siapa itu? Baik, makanya dengar. Saya akan tunjukkan dalilnya karena ayat akan menjawab ayat. Oke. Kan di sini Yahweh berfirman bahwa dia akan membangkitkan seorang nabi bagi Sabar, mereka dari antara dengar dulu. saudara-saudara Iya, mereka. sabar. Habis saya Nah, kamu dari punya hak. saudara-saudara mereka itu artinya kamu punya dari ke-12 suku Israel. Iya, kamu punya hak itu. Jadi begini, kamu punya hak menjawab. Oh, ya Cuma udah, saya ya udah. kasih selesai saya. Ah. Tadi kan saya tanya, nubuatan itu kan nubuatan. Nubuatan atau bukan itu? Iya. Nubuatan. Oke. Di zaman Musa berarti nubuatan. kalau kamu mau jawab, berarti kita lari ke penggenapan, betul? Iya, betul. Oke, lari ke penggenapan. Nah, Iya. pertanyaan saya begini. Yang berkata itu siapa? Dan yang dia mengatakan bahwa akan kubangkitkan seorang nabi di tengah-tengah kamu dari kalangan saudara-saudara kamu yang sama seperti kamu, wahai Musa. Itu siapa oknumnya itu? Yang berkata itu Baik, kan Yahweh makanya nih. saya kan iya. Nah, yang dibangkitkan itu siapa? Silakan. Iya, kan Yahweh di situ akan membangkitkan seorang nabi dari antara saudara-saudara mereka, yaitu dari ke-12 suku Israel, dan aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya. Ingat ya, aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya. Artinya Yahweh akan menaruh firmannya dalam mulut nabi itu. Nah, maka kita akan cari ayatnya di mana itu terdapat, saudara. Iya. Iya, Oke, saya tunjukkan ayatnya ya. Nubuatan, dia punya penggenapannya. Ya, penggenapannya di sini. Yeremia 1. Loh, kenapa kamu ketawa? Bentar. Saya jangan ketawa dulu. Kan Yahweh sabar. Iya. Kamu kenapa panik? Kan panik dia, kejang-kejang dia, ya Tuhan. Belum apa-apa sudah panik. Tuhan tolong ampunilah dia. Ingat ya, Yahweh akan menaruh firman-Nya dalam mulutnya, mulut nabi itu. Oke, kita baca ya. Di sini. Yeremia itu dari suku Benyamin. Namun Yahweh berfirman kepadaku, jangan berkata aku masih muda, sebab engkau harus pergi kemanapun aku mengutusmu. Dan semua yang aku perintahkan kepadamu, engkau harus mengatakannya. Janganlah takut terhadap wajah-wajah mereka, karena aku bersamamu untuk membebaskan engkau, firman Yahweh. Dan Yahweh meletakkan tangannya dan menyentuh mulutku. Dan Yahweh berfirman kepadaku, lihatlah aku telah menaruh firmanku di mulutmu. Sungguh dahsyat ya firman Elohim. Apa yang dinubuatkan pasti digenapi. Boleh Mikana tolong apa? Memang apa itu yang di apa Ulangan 18:18 itu penggenapannya di Yeremia itu, bukan di Perjanjian Baru. Yahweh kan berfirman bahwa dia akan menaruh firman-Nya di dalam mulut nabi itu. Nah, di mana ada relasinya seperti itu penggenapannya? Bahwa dia menaruh firman-Nya di mulut nabi itu. Itu tadi yang saya baca. Nanti saya tunjukkan datanya. Oh, haleluya, haleluya. Iya, sabar. Nanti saya tunjukkan datanya. Kutanya sama kamu dulu. Jujur, sabar. Ya udah, Apakah gini aja. Apakah Ulangan 18:18 itu penggenapannya di Yeremia itu atau penggenapannya di Perjanjian Baru? Tadi apa kata Yahweh? Dia akan menaruh firman-Nya dalam mulut nabi itu, betul nggak? Tidak, saya tanya, penggenapannya itu di mana? Kan harus sama redaksinya. Cemananya kamu ini. Oh, harus Emang sama. boleh bertentangan? Oke, baik. Iya dong. Tolong Kan kamu baca. dinubuatkan. Oke, tolong kamu baca ulang tadi. Dan Yahweh meletakkan tangannya dan menyentuh mulutku. Dan Yahweh berfirman kepadaku, lihatlah aku telah menaruh firmanku di mulutmu. Itu siapa itu? Yahweh menaruh firman ke siapa? Berarti nubuatan itu Ke untuk mulut siapa? Nabi Yeremia. Nabi Oh, Yeremia. berarti itu nubuatan untuk Yeremia. Kan relasinya sama toh? Ya, Oh. terus kemana lagi?
Oh. Atau tunjukkan ada nggak? Siapa tahu saya terlewat nih. Sabar, Ada sabar, nggak? sabar dulu. Jangan dulu. Enggak, jangan gini, dulu. Apa? bentar. Sabar. Kayak gini. Contoh Apakah gini. Yere- Diam dulu. Contoh gini kan. Sabar dulu. Tidak Kau ini satu sudah pun- saya mau tunjukkan data loh. Contoh seperti ini. Iya, sabar. Iya, saya mau tunjukkan data ini loh. Sabar dulu. Saya mau tunjukkan data. Kamu jawab, habis itu kamu remnya belum. Masa kita ndak bisa ngomong? Iya, sabar. Maksudnya Pasti, seperti pasti, ini. pasti mau lari di Al-Quran, mau kabur dari ini nih. Saya sudah tahu. Bukan. Sabar ya. Ya udah, silakan lanjut. Oke, coba kamu buka di. Sabar ya. Sabar. Ini saya buka datanya. Coba kamu buka di Kisah Para Rasul 13:23. Sama atau tidak? Kisah Para Kisah Rasul Para Rasul 13:23. Kisah Para Rasul 13:23. Iya. Baca. Baca, sabar, jangan dulu ketawa, baca. Redaksinya udah lain. Iya, silakan baca. Oke, nggak apa-apa, saya baca ya. Cumananya si loading ini. Dari benih orang inilah sesuai janji Elohim telah membangkitkan bagi Israel seorang juru selamat, yaitu Yeshua. Elohim membangkitkan siapa? Yeshua. Elohim membangkitkan Yesua atau Elohim membangkitkan dirinya sendiri? Nah, kita cari lagi dalil Elohim itu siapa? Elohim itu siapa? Harus pakai ayat, nggak Sabar. boleh melenceng, nggak boleh menyimpang. Oke, ya sabar. Bentar. Ganjal. Oh, sabar dulu kan. Elohim itu siapa? Sabar loh, Ganjal dulu, kenapa kamu sabar. nggak panik? Saya mau tunjukkan dalil siapa Elohim. Siapa Elohim? Saya akan tunjukkan. Sabar dulu. Iya, sabar. Sabar. Loh, bukan kamu yang kejang-kejang. Saya Iya, saya akan kasih Elohim itu selesai siapa? dulu. Saya kasih selesai dulu. Oh alah, ya udahlah. Iya, saya kasih selesai dulu. Jangan kamu pompong. Kamu, saya sudah tahu trik kamu nih, makanya saya main halus, Lah, sabar. saya itu nggak ada keluar dari Iya. konteks, nggak keluar dari Sabar. ayat. Saya tidak Sabar. melenceng, nggak menyimpang. Apa yang tertulis itu yang saya baca. Iya, sabar, Nah, sabar. dan saya akan tunjukkan siapa itu Elohim. Iya, sabar. Nah, dalilnya ada juga gitu loh. Sudah sabar. Ah. Di sini coba simak baik-baik. Dari benih orang inilah Elohim telah membangkitkan bagi Israel seorang. Udah, terus Iya, aja iya, kamu jangan kayak mengajar anak SD aja kamu iya, ini. seorang juru selamat. Jadi seorang juru selamat yaitu Yeshua. Oke. Apakah Yesua ini Elohim? Oke, kita cari dalilnya. Iya, betul. Yudas 1 ayat 4. Elohim itu sendiri adalah Yeshua HaMashiach. Ini kan bukan kata saya, tapi kata firman Tuhan. Siapa di sini Elohim? Elohim itu sendiri Astagfirullahaladzim. Yeshua HaMashiach. Ini satu dulu ya. Terus yang kedua, Yohanes 20 ayat 28. Ya. Thomas menjawab dan berkata kepadanya, Tuhanku dan Elohimku. Yesus berkata kepadanya, hai Thomas, karena engkau telah melihat aku, engkau telah percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Artinya Yesus masih adalah Yahweh Elohim. Coba kalau begitu, coba kamu buka. Sabar. Kalau begitu coba Aku kamu pakai buka. data loh. Sabar. Oke, baik. Nggak ada aku melenceng, nggak ada Iya. menyimpang aku dari dalil. Iya, Berdasarkan sabar. dalil semua. Sabar. Coba kamu buka Yohanes 5:36. Coba buka Yohanes 5:36. Coba buka. Coba buka Yohanes 5:36, baca Iya, yang iya. keras. Baca yang keras. Iya dong, saya harus bangga membaca isi kitab suci saya. Kalau kalian kan ada yang tidak mau membaca kitabnya, bahkan ada yang tidak mau lagi mengakui Tuhannya si Rasid. Baca dulu.
Baca dulu. Silakan. Coba Kemarin dibaca. kamu tahu nggak? Bentar sabar dulu, saya akan baca. Si Rashid aja sampai malu dia menyebut nama Tuhannya karena sudah tidak mampu lagi menjawab pakai data. Karena pertanyaannya kepadaku menampar dirinya sendiri. Emang oke, coba dibaca, Iya, iya. coba dibaca dulu. Baca yang keras tuh. Satu lagi, kayak si Nora kemarin, saya suruh baca An-Nahl berapa itu, nggak mau dia baca. Yohanes 5 ayat 36. Namun aku memiliki kesaksian yang lebih besar daripada Yohanan, sebab pekerjaan-pekerjaan yang telah Bapa berikan kepadaku agar aku menyelesaikannya. Itulah pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Hal itu bersaksi tentang aku, bahwa Bapa telah mengutus aku. Baca. Setelah kamu baca, apa yang kamu simpulkan? Coba, apa yang kamu, kalau pakai akal sehat, coba kamu simpulkan. Apa itu? Loh, Terangkan coba. nggak boleh saya yang menyimpulkan kitab suci. Iya, terangkan, Cuman iya. ya kamu ini. Terus bagaimana? Penjelasanmu bagaimana? Oh, itu? kamu aja Iya, saya penjelasanmu tersesat. bagaimana? Coba baca. Aku sendiri yang menyimpulkan kitab suci. Iya, Ya, coba nggak baca. boleh lah kayak gitu, Coba Lodin. baca apa Nah. itu? Coba baca. Coba pakai akal sehat, coba baca. Coba baca. Saya selalu memakai akal sehat, makanya saya baik. tidak berani menafsir atau menyimpulkan. Ya, coba baca, Saya berdasarkan coba baca. apa yang tertulis. Iya, coba baca. Oh, disuruh lagi nih aku membaca nih. Iya, Sampai baca coba. berulang-ulang. Baca pelan-pelan. Kamu kan pakai ILT 3 kan? Iya. Namun aku memiliki kesaksian yang lebih besar daripada Yohanan, sebab pekerjaan-pekerjaan yang telah Bapa berikan kepadaku agar aku menyelesaikannya. Itulah pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Hal itu bersaksi tentang aku, bahwa Bapa telah mengutus aku. Berarti, Terus? oke, baik. Namun aku memiliki kesaksian yang lebih besar daripada Yohanes kan? Nah, sebab pekerjaan-pekerjaan yang telah Bapa berikan kepadaku. Berarti pekerjaan yang diterima oleh Yesus diberikan oleh siapa? Bapa. Berarti ada yang memberi, ada yang menerima. Sepakat? Iya, terus apa yang mau ditanya? Iya, sabar. Berarti ada yang Nggak memberi. bisa sesimpel itu. Sabar. Pertanyaanmu apa? Mulai. Sabar. Hah. Sabar. Berarti ada yang memberi, ada yang menerima. Terus? Ada berapa keberadaan di situ? Oke, saya jawab pakai data aja ya. Nah, data lari perjanjian lama. Loh, mau di perjanjian lama, perjanjian baru semua ada. Efesus 1 ayat 17. Sabar, saya tanya. Sabar. Satu Tuhan. Eh? Ya, itu jawabannya. Cemana kamu ini? Nah, sekarang kalau kamu mengatakan sebab pekerjaan, sabar Mikana sabar. Ketika orang bertanya Mikana, Makanya kamu gak akan sabar. bisa membaca Remblong firman lagi. Tuhan karena saya itu Remblong lagi nih. menjawab berdasarkan apa Remblong yang lagi nih teman-teman. tertulis. Remblong lagi. nih. Tapi coba kalau nanti saya tanya sama dia nih. Sabar. Nah, kamu mengatakan tadi sebab pekerjaan-pekerjaan yang telah Bapa berikan kepadaku. Bapa sama aku itu kamu bilang satu oknum. Loh, bukan aku yang bilang. Memang kamu kok bagaimana? Sementara cuma kamu baca di bawah. Pekerjaan sabar. Pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itu bersaksi bahwa Bapa yang pekerjaan itu bersaksi tentang apa? Bapa yang Mengutus aku. berarti Elohim mengutus dirinya sendiri. Jangan berarti-berarti. Kita harus berdasarkan apa yang tertulis. Jangan Mikana, maksudnya begini, kamu ayat 1 ini saja kamu menjelaskan saja, kamu menipu loh. Nggak boleh dijelaskan. Di sini ada 2 oknum loh. Kamu menipu ini. Coba, kamu menipu atau tidak? Loading. Sabar. Iya, saya selalu sabar kok. Gini, dengar dulu. Iya, dengar sabar ya. dulu. Jangan kau bentar menipu dulu, Mikana. Ini bentar. masalah firman. Iya. Katanya ini, nih, sabar. Gini, dengar dulu. Sabar. Kesini dulu. Loading. Sabar dulu. Enggak, kamu kesini dulu. Sabar. Loading. Aku, Itu sudah dibaca berulang-ulang. Iya, Kamu sabar jangan di situ dulu. Bentar. Kamu hadap ke kamera dulu. Sabar dulu. Iya, sabar dulu. Hadap ke kamera dulu.
karena sudah dibaca tadi berulang-ulang. Kamu jangan kayak gitu, jangan kayak anak SD. Malah Iya, gitu. sabar dulu, Dengar Mikana. Kamu lihat Sabar dulu ke dulu, kamera. kenapa kamu tergoncang? Loading, bentar, bukan gini. Dengar dulu. Hadap ke kamera, hadap ke kamera, hadap ke depan, hadap Dia ke depan. takut Hadap ketahuan ke depan terbongkar dulu. kebohongannya, teman-temannya. Bukan. Ketahuan. Dengar dulu gini. Perhatikan baik-baik. Kamu jangan dengan satu ayat lalu menyimpulkan siapa itu Tuhan Yesus Masiah. Sabar. Karena kita harus baca dari Kejadian sampai Wahyu siapa itu Tuhan Yesus Masiah. Kamu mau baca Jangan dari hanya berdasarkan Kejadian satu sampai ayat kesurupan gitu loh. tetap sama Mikana. Di sini Ya, dikatakan Tuhan. ini. Nih, pekerjaan-pekerjaan yang telah Bapa berikan kepadaku berarti ada yang memberi, ada yang menerima. Kalau pakai logika berarti ada dua entitas. Entitas yang tidak terlihat yaitu Bapa Tuhan dan entitas yang terlihat yaitu Yesua utusan Tuhan. Itu pakai logika. Kalau kamu pakai logila ya kamu mengatakan mereka satu. Kalau pakai logila, kenapa saya mengatakan kalau pakai logila? Karena Bapa memberikan pekerjaan kepada dirinya sendiri, itu logila. Sementara di bawah, nih, pekerjaan-pekerjaan yang telah Bapa berikan kepadaku agar aku menyelesaikan itu, pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, hal itu bersaksi ini. Ingat ya, perhatikan baik-baik. Hal itu bersaksi tentang aku bahwa Bapa telah mengutus aku. Jangan kamu menipu. Udah belum? Di Udah sini belum? ada dua oknum loh. Udah Ada dua belum? Udah keberadaan, belum? ada dua entitas. Ya ampun, Paksakan jangan jadi kayak satu, ibu-ibu, akhirnya kamu jangan menipu. ibu-ibu yang lagi Coba kamu ditinggal jelaskan ayat suaminya. ini. Ya Coba Tuhan. jelaskan ayat ini. Lodi, Coba. jangan kamu kayak ibu-ibu yang lagi ditinggal suaminya pergi ke Selengki. Kamu jelaskan ayat itu. Kamu jelaskan. Pakai dalil loh. Nggak boleh saya menjelaskan. Oke. Terus siapa udah yang mulai menjelaskan? Nah, sekarang saya mau tanya nih, Al-Ma'aris 40 ya. Di sini. Bukan dijelaskan lari ya. Dia lari Oh. kalau kurang kan. Iya. Nah, di sini ada berapa oknum? Ada berapa oknum? Hah? Mak, Lari aku dia di sini dong. siapa? Lari dia kan? Aku di sini siapa? Lari. Jawab dulu. Loh, Mikana itu jawab lari, dulu itu kan kalau lari nggak lo dia. gila. Kalau sama saya Kamu dia bisa lari jawab Mikana, nggak? kan? Coba. Maka aku Mikana, bersumpah. dengar. Aku di sini siapa? Oke, baik, diam. Jawab. Di sini ada berapa oknum? Oke, Ada diam. berapa Baik, oknum? saya jawab. Diam. Nah, Diam ya. Boleh diam ya. Yang pertama, Mikana kita sudah tahu kalau dia lari. Ya berarti dia aku tidak di bisa sini siapa? Aku di sini siapa? Sabar. Aku di sini siapa? Huruf besar Iya, ini sabar. ada huruf kapital. Nah, jawab. Aku di sini siapa? Iya, sabar. Sabar. Oke. Udah mulai hang handphoneku ini. Alasan HP hang lagi kan? Dari tadi HP tidak hang. Ya udah, aku di sini Sabar. siapa? Iya, sabar dulu. Jawab, aku di sini siapa? Kasih tenang. Masa kamu kejang-kejang Iya. sama komalmu sendiri? Iya, jawab, Tenang. Tenang. Menghindar dari pertanyaan saya. Tarik napas, tahan 1 jam. Jawab, aku di sini Iya. siapa? Jangan Ya. kamu menghindar loading. Ya, Nah, udah mulai menghindar ini. Nah, inilah yang nuduh orang Siapa lo gila, yang padahal dia yang coba lo gila. teman-teman kalian lihat siapa yang menghindar? Padahal dia yang orgil. Iya udah, jawab pertanyaan saya ini. Jawab pertanyaan saya. Maka Sabar. aku di sini siapa? Ya, Aku itu tahan. siapa? Tahan, tarik napas, tahan 1 jam. Tarik napas, tahan. Iya, tahan, aku tahan. itu siapa di sini? Iya, sabar. Ah, si Lodi nggak bisa jawab, guys. Karena apa? Dia nggak ngerti kitabnya. Dia hanya bisa memframing Alkitab siang dan malam. Tapi dia nggak ngerti isi kitabnya. Ah, ini aku ini siapa? Nggak bisa jawab kan? Aku ini siapa di sini? Di kemal. Aku di sini komalnya siapa? sendiri dia kejang-kejang. Remnya sudah blong, sudah kerasukan. Aku di sini siapa? Aku di sini siapa? Jawab Lodi, kenapa kamu ketawa-tawa? Kayak orang baru keluar dari RSJ. Hei, ini gimana ini? Gimana nih? Oke. Gak berani si Lodi menjawab. Sabar Mikana. Aku di situ siapa? Tenang. Oke. Apakah Mikana tidak mau jawab yang jawab. tadi? Jujur dulu. Saya kan sudah jawab tadi. Apa? Apa jawabannya apa coba? Ayo. Kan kamu tanya berapa keberadaan, saya jawab berdasarkan Efesus 4 ayat 5, satu Tuhan. Nah, gimana ya kamu nih? Ada Nah, berapa? ini jawab Ada ini. berapa? Aku di sini siapa? Aku di sini siapa? Sabar. Aku di sini siapa?
Saya tanya ada Si berapa Lodi nggak di mau sini? jawab. Iya, jawab dulu, ada berapa di sini? Maka aku bersumpah demi Tuhan, aku ini siapa? Iya, gampang itu, ada berapa di sini? Iya udah jawab. Di sini ada berapa keberadaan? Apa ada berapa Tuhan di sini? Ini di Yohanes 5:36 ini berapa? Ada ini? berapa keberadaan di sini? Ya kan? Kenapa kamu menghindar? Lari dia kan teman-teman. Dia tidak bisa jawab, dia lari ke Al-Quran. Jawab. Jadi Al-Quran itu penolong Iya, bagi jawab. orang-orang Ini namanya Kristen yang ketika mirroring. sudah mentok dengan Ini pertanyaan namanya dugamnya, mirroring, kan? Loding. Ya Tuhan. Dia Al-Quran itu teman-teman itu diturunkan kepada orang-orang yang berakal. Jadi dia sudah mulai berakal, tidak bisa jawab ini, makanya dia lari ke Al-Quran itu. Tahu dia ini kan? Jawab. Kau tidak jawab punya saya di sini. Coba. Namun aku memiliki kesaksian. Sabar. Kenapa kamu bisa jawab? Sabar dulu, gampang itu. Namun, nih kita balikan kamera biar netizen juga lihat ya. Kita balikan kamera teman-teman. Nih. Namun aku memiliki kesaksian yang lebih besar daripada Yohanes. Sebab pekerjaan-pekerjaan yang telah Bapa berikan kepadaku, berarti ada yang memberi, ada yang menerima. Yang memberi adalah Bapa, yang menerima adalah Yesus. Kalau pakai logika berarti ada dua keberadaan. Kalau pakai logila berarti ada satu. Ya, itu pakai logila. Kalau pakai logika ada dua karena Bapa memberikan pekerjaan kepada Yesus. Nah, berikan kepadaku agar, kata Yesus nih, agar aku menyelesaikannya. Itulah pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Hal itu bersaksi tentang aku bahwa Bapa telah mengutus aku. Utusan tidak mungkin menjadi pengutus dan pengutus tidak mungkin menjadi utusan. Itu logika. Kalau logila, utusanlah pengutus, pengutuslah utusan. Itu logila. Nah, ketika dia mentok teman-teman, ketika dia mentok dia tidak bisa. Saya di mute kan? Jawab pertanyaan saya, Loding. Sabar dulu, kamu jujur. Ada berapa keberadaan di situ tadi? Ntar dulu nih, handphoneku ngeheng lagi nih kalau udah. Nah, kalau begini palingan alasan handphonenya heng-heng. Bukan serius loh. Padahal bukan handphonenya heng-heng, nih karena punya otak yang heng-heng. Kamu tuh, Iya, yang heng-heng itu. kamu lagi Bukan, menunjukkan bukan, ajaran bukan. agamamu yang untuk menghina Dengar ya. dulu, tidak serius loh. Bukan HP-nya yang Kamu lagi heng-heng, kau menunjukkan punya ajaran otak yang agamamu heng-heng. untuk menghina. Bukan Kamu lagi menghina. menunjukkan ajaran agamamu di sini. Bukan Mikana. Ucapanmu itu mencerminkan ajaran agamamu Makanya loh. kamu dengar dulu. Saya serius Di loh, sini ini sudah. Iya, dengar dulu. Di sini sudah jelas ada dua keberadaan. Keberadaan yang tidak terlihat yaitu Bapa memberikan pekerjaan atau misi kepada utusannya. Sebenarnya bukan signalmu yang ngelek atau HP-nya yang ngelek. Yang otakmu ngelek. Ya kiranya otak mulai yang ngelek. Iya, Ini nggak otakmu yang bisa ngelek. aku nih buka ini loh apa? Nah kan? Karena HP-nya udah hampir 3 tahun. Nah inilah. Jadi Dari tadi memang aman-aman kebiasaan. begitu saya kasih Yohanes. Aduh, Yohanes 5 nomor 36 Ini mau nurunkan saja. si Loading aja ku susah kali. Kan? Nggak mau kasih turun saya dari tadi. Tapi Allah masih jaga. Karena kenapa? Karena memang bukan HP-nya hang, otaknya hang. Kan? Di sini sudah jelas tadi. Aduh, susah Dari kali. ulangan 18 tadi itu teman-teman saya sengaja bawa kepada dia. Karena kenapa? Karena betul membuktikan bahwa nanti Yosua itu adalah manusia. Kalau dia tidak mau lari ke Yosua berarti nubuatan Tuhan, itu ke tolong. Nabi Muhammad SAW. Cuma mereka ini tidak mau jujur karena mereka boleh berbohong dalam segala hal. Begitu. Filipi 1 nomor 18. Di mana-mana nubuatan itu, ketika nubuatan di perjanjian lama, penggenapan di perjanjian baru. Bagaimana kau larikan saya ke Yeremia? Kau mengatakan itu adalah nubuatan untuk. Inilah dia teman-temannya. Dia selalu lari dari kamu apa udah yang kita keterlaluan sampaikan. memfitnah. Justru di Ya. dalam agamamu yang Teman-temannya. boleh membolehkan, boleh berbohong dengan 3 Sabar. hal. Loading, kamu sudah keterlaluan. Kamu sedang Sabar menunjukkan dulu. ajaran agamamu di sini. Dari tadi kamu Kan? menghina, Remnya belum, bilang kan? orgila, bilang Remnya inilah. belum. Bukan kamu yang remnya Susah belum. teman-teman. Karena ajaran agamamu seperti itu. Remnya belum dia. Ajaran agamamu.
Dari tadi kamu menghina terus. Bukan menghina, kamu saya. yang menghina dirimu sendiri. Sudah tahu 2, kamu bilang 1. Kamu Itu yang orang menghina. gila. Karena apa? Kamu tuduh kami boleh berbohong dalam segala hal. Ya, dalam ada agama datanya. boleh nggak berbohong dalam 3 baca hal? Filipi, Boleh baca berbohong nggak Filipi, dalam 3 baca hal? Filipi 1 nomor Boleh berbohong 18. nggak dalam 3 hal? Nggak, saya tanya dulu sama kamu. Dalam agamamu bisa berbohong nggak dalam 3 hal? Baca Filipi 1:18. Enggak, bisa berbohong nggak dalam 3 Baca hal? Filipi 1:18. Ayo. Hei, loading. Baca Filipi 1. Loading, dalam agamamu bisa berbohong dalam 3 hal buka kan? Filipi Kamu 1:18. sedang membawa ajaran agamamu di sini. Kamu pendusta. Kamu nggak mau jawab pertanyaan saya kan? Pergilah kau. Tadi betul loh teman-teman. Aku ngeheng loh HP-ku. Nah, HP-ku ini kan sudah hampir 3 tahun. Jadi mungkin ada juga batas-batasnya, nggak tahu lah ya. Karena dulu juga aku pakai handphone ini untuk live. Nah, jadi kalau pas rame-rame gini penontonnya di atas 10 ribuan, itu HP ku ngeheng gitu loh. Karena apa? Udah nggak mampu lagi apanya. Karena sudah terlalu lama, jadi mungkin pengen ganti baru kali ya. Mungkin harus diganti baru gitu ya. Aku betul-betul loh tadi hang loh. Tapi dia bilang, kamu itu yang otakmu yang ngelek, otakmu yang hang katanya. Kayak gitu debaters dari agama sebelah. Nggak punya attitude, nggak punya adab. Aku betul loh tadi handphoneku ngeheng loh. Aku keluar, nggak bisa menurunkan dia aja, nggak bisa. Aku buka kamera nggak bisa, lama gitu. Karena dia harus keluar dulu dari aplikasi. Ini tadi karena keluar dari aplikasi, makanya aku bisa balik lagi. Aku nggak ada bohong, karena anak Tuhan Yesus Almasihu itu nggak bisa bohong, saudara. Aku nggak boleh bohong. Tapi dari tadi dia menghina kan, dibilang lah, itu berdusta dia itu, otaknya yang ngelek, otaknya yang ngeheng. Hello, jangan kamu bawa ajaran agamamu di sini. Si loading ini, ketika saya bertanya sama dia, pernah nggak dia bisa jawab? Nggak pernah. Gak pernah dia bisa jawab pertanyaan saya. Beberapa kali saya diskusi sama si loading, kerjaannya hanya bisa memframing, memfitnah, menghina. Saya nggak bohong, tadi benar-benar. Ini sekarang udah ketiga kali ini, kalau aku live penontonnya di atas 10 ribuan itu selalu ngeheng memang. Karena apa? Sudah tidak mampu lagi HP ini, karena HP ini sudah mau 3 tahun. Ini dulu ada yang beliin sama saya ya, untuk mendukung penginjilan.